Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara, dalam perjanjian lama ada berbagai bentuk bahaya yang mengancam manusia, termasuk juga orang percaya. Serangan bangsa-bangsa yang lebih kuat merupakan bentuk ketakutan wajar yang dialami oleh bangsa-bangsa lemah, termasuk juga oleh orang-orang percaya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, dalam lingkungan masyarakat Israel pada masa itu, selain ancaman dari bangsa sekitar, ada juga bentuk bahaya lain yang sangat ditakuti oleh umat, yaitu wabah penyakit sampar, penyakit menular yang setiap saat dapat merenggut nyawa siapa saja. Mengatasi semua ini, saudara, pemazmur memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut di dalam Tuhan. Diyakininya bahwa Allah dengan perisai dan tembok membentengi umatnya dari segala yang jahat dan yang mengancam. Hormat bagi Allah. Kita nyanyikan pujian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan berdoa di dalam persekutuan doa malam hari ini, sekalipun secara online. Bukalah hati dan pikiran kami yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami. Kiranya Tuhan tolong dan gerakkan mereka agar mereka mau bergabung bersama dengan kami di dalam persekutuan malam ini. Ya Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini, agar firman yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pimpinlah persekutuan kami ini dari awal sampai selesai nanti. Dan kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Saudaraku, keyakinan ini muncul karena kedekatan dan pengenalannya akan Allah. Ia adalah Tuhan Allah yang setia, yang telah mengeluarkan umat dari perbudakan tanah Mesir. Dari Dia akan datang keselamatan kekal. Di tengah ombak, kita nyanyikan pujian ini. Di tengah
Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, renungan kita pada persekutuan doa malam hari ini adalah isolasi mandiri atau isolasi sendiri. Mari sebelum kita mendengarkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Tapi saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa, boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan memberitakan, tolonglah kami yang akan mendengarkan. Biarlah pengurapan yang dari surga yang menyertai, sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang terus mendidik kami di dalam kebenaran. Kami akan mendengar, Bapa, mampukan kami untuk mengerti, sehingga kami makin mengalami pertumbuhan di tengah segala kesulitan. Kiranya hati Tuhan yang disenangkan, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Isolasi mandiri atau isolasi sendiri. Saudara, kira-kira apa sih perbedaan isolasi mandiri dan isolasi sendiri? Kalau kita memperhatikan kamus besar bahasa Indonesia, saudara, kata isolasi itu artinya ialah pemisahan sesuatu hal dari hal lain. Jadi kata isolasi itu pemisahan. Isolasi ini beda dengan satu bahan yang dipakai untuk merekatkan, saudara ya. Itu beda. Pengertian isolasi di sini adalah pemisahan suatu hal dari hal lain. Sedangkan kata mandiri, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ialah dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Itu pengertian kata mandiri, saudara. Sehingga, saudara, kata isolasi mandiri apabila diterjemahkan secara hurufiah artinya adalah dipisahkan oleh karena dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung dengan orang lain. Itu secara hurufiah. Tetapi, saudara, dalam pengertian di dalam masa-masa pandemi ini, isolasi mandiri artinya bukan demikian. Isolasi mandiri artinya bukan pemisahan karena seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung dengan orang lain. Tetapi justru, saudara, isolasi mandiri dalam konteks pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia adalah pemisahan supaya seseorang itu memperoleh perawatan khusus, sehingga ia segera mengalami pemulihan dan tidak menularkan kepada orang lain. Jadi isolasi mandiri itu bukan dipisahkan untuk dikucilkan, tetapi dipisahkan untuk segera mendapat kesembuhan. Isolasi mandiri juga bukan berarti tidak membutuhkan dukungan. Justru seseorang yang menjalani isolasi mandiri sangat bergantung dengan orang lain, saudara. Sebaliknya, saudara, isolasi sendiri, kata sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah seorang diri, tidak dengan orang lain. Sehingga isolasi sendiri artinya ialah pemisahan karena ingin seorang diri atau tidak mau dengan orang lain. Dan tentunya, saudara, dalam konteks pandemi yang dimaksud bukan isolasi sendiri, tapi isolasi mandiri, dipisahkan dan diberi dukungan untuk segera mengalami proses pemulihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 3 saudara kita yang sudah menjalani isolasi mandiri, saudara. Dan bagaimana Tuhan telah menolong saudara-saudara kita ini. Dan juga apa yang seharusnya dilakukan, saudara. Baik oleh seseorang yang mengalami isolasi mandiri maupun juga oleh keluarganya yang mendukung, termasuk juga oleh gereja. Mari kita dengarkan 3 kesaksian berikut ini. Saya tertular COVID itu kemungkinan
setelah ketemu dengan pemborong sama tukangnya. Waktu itu di daerah Licin sama Rogo Jampi. Itu 2 hari setelah ketemu mereka, itu saya flu. Selama ini saya hampir tidak pernah, tidak pernah flu. Cuma waktu itu setelah flu 2 hari, hari ketiganya pagi tidak ada masalah, siangnya saya tidak bisa cium bau sama sekali. Jadi saya coba parfum, tidak tercium, baygon bakar tidak tercium, baygon semprot tidak tercium. Terus malamnya itu waktu tidur saya sampai terbangun karena sakit sekali badannya waktu itu. Setelah itu hari keempat kelima cuma lemas saja sih badan, sakit tidak ada, cuma lemas. Selanjutnya tidak ada tidak ada sakit, tidak ada apa, sampai bener-bener kayak orang sehat gitu. Saya tes antigen tuh waktu hari ketiga setelah merasa kok tidak bisa tercium apa-apa. Itu saya berangkat ke Stikes tes antigen, ternyata hasilnya positif. Besoknya saya ke Puskesmas Mojopanggung, saya PCR, hasilnya benar-benar positif. Ya setelah tahu itu ya mau gimana lagi, kita takut, khawatir berlebihan juga percuma, tetap positif. Ya dibawa tenang aja, habis kena ya kena, itu aja sih. Ya saya isolasi mandiri di rumah 14 hari. Kerjaannya setiap hari ya makan banyak, tidur banyak, terus lihat video yang lucu-lucu supaya suasana hatinya baik terus. Sama anak istri bener-bener jaga jarak. Untuk peralatan makan, minum, kamar mandi juga dipisah semua, jadi benar-benar campur. Ya puji Tuhan, sampai saya negatif, istri dan anak negatif juga. Waktu itu istri sempat di antigen, hasilnya negatif. Ya selama isolasi saya banyak minum vitamin, entah itu vitamin C, vitamin D3, minum VCO juga. Terus kalau pagi sampai siang itu kebetulan saya ternak gupi jualan itu, ya saya bersih-bersih akuarium, menyalurkan hobi. Jadi suasana hatinya ini enak terus, tenang terus. Isolasinya waktu itu 14 hari. Hari ke-15 saya tes antigen lagi, hasilnya negatif. Ya kalau selama masa isolasi sih, kalau buat saya lebih condong jaga suasana hati ini supaya tidak sampai terlalu banyak pikiran, bawa tenang. Terus saya berusaha cari-cari video di YouTube ini yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Ya enggak dijagalah, percuma kita sampai takut bener-bener nanti malah ngedrop sendiri. Kalau menurut saya gitu sih. Ya kalau yang untuk jemaat untuk saat ini, kalau memang tidak ada kepentingan yang benar-benar penting, lebih baik tidak usah keluar, tidak ketemu orang kalau bisa. Ya kan memang kondisinya seperti ini. Kalau memang terpaksa harus keluar atau ketemu orang, ya pakai masker, benar-benar jaga jarak. Kan kita tidak tahu juga orang ngomong bisa istilahnya muncrat ya. Jadi kan penularan bisa lewat mata juga. Jadi kalau punya face shield, pakai face shield juga lebih baik sih.
Jadi mata, hidung, mulut terjaga juga. Terus setelah keluar kita semprot antiseptik. Kita kan tidak tahu waktu keluar kita pegang apa. Jadi benar-benar kita jagalah untuk saat ini. Kalau menurut saya sih gitu sih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya mau menceritakan terpaparnya COVID. Saya kemungkinan terjangkit ini karena setiap harinya berinteraksi dengan orang banyak. Jadi tidak tahu pasti terpaparnya di mana, kapan. Nah, pada tanggal 3 Juli itu saya mulai merasakan demam, batuk pilek selama 3 hari atau 4 hari. Pada hari kelima saya memutuskan untuk melakukan swab karena pagi harinya ada tambahan gejala yaitu diare. Nah, setelah swab dinyatakan positif, saya menghubungi pihak terkait mulai dari RT, kelurahan, dan diteruskan lagi ke puskesmas terdekat. Selama isoman saya melakukan yaitu makan, minum sehat, bergizi dan banyak. Setiap kita mau makan itu diusahakan makanan selalu hangat. Terus pakai masker rangkap 3. Tiap pagi sekitar jam 9 melakukan berjemur kurang lebih 15 menit. Dan tiap pagi juga minum susu plus telur rebus setiap hari selama isoman. Alat makan yang saya pakai tersendiri dengan anggota keluarga yang lain. Minum vitamin C dan D. Setiap kita mau pegang atau sesudah pegang sesuatu harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tidak melepas masker sama sekali, baik itu dalam keadaan tidur. Setiap hari dalam rumah saya desinfektan secara mandiri. Saya dinyatakan sembuh itu sekitar isoman 10 hari dan sudah direkomendasikan sembuh dari puskesmas. Hal yang tidak perlu kita lakukan selama terpapar yaitu tidak bepergian, tidak berinteraksi dengan orang lain. Terus hal-hal yang kita lakukan yaitu pakai masker double, itu aja. Terus mungkin tips kalau terpapar jangan panik, makan minum yang banyak, bergizi dan sehat. Diusahakan makan dan minumannya selalu panas. Terus tidak berkomunikasi dengan orang lain. Masker rangkap 3 selama isoman, jangan dilepas. Alat makan kita pisahkan dengan anggota keluarga yang lain. Minum vitamin C dan D. Mungkin itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mencoba memberi kesaksian tentang beberapa minggu yang lalu, karena menurut hasil tes swab saya positif terjangkit virus COVID. Kalau diceritakan dari awal ya,
mulai terinfeksinya itu saya kurang tahu persis di mana, tapi awal mula yang saya rasakan itu di tanggal 5, badan itu sudah mulai agak-agak hangat. Tapi saya masih kerja. Saya pikir itu hanya sakit biasa, tenggorokan agak sering. Tanggal 6 juga seperti itu. Saya tetap paksakan kerja karena memang tidak terlalu sakit. Saya kira sakit saat itu hanya sakit tenggorokan, infeksi tenggorokan biasa, radang tenggorokan. Biasanya memang kalau saya lagi sakit seperti itu 2 hari aja biasanya sembuh dengan minum obat Demakolin, amoxicillin, dan ditambah dengan vitamin C. Biasanya 2 hari aja jatahnya sembuh itu penyakit. Nah tapi ini ternyata sampai tanggal 5, 6, bahkan tanggal 7 kok masih tetap tidak enak. Tapi akhirnya tetap saya masuk ke kantor. Tapi sampai jam 3 sore saya izin untuk pulang terlebih dahulu karena saya rasa kok tidak enak gitu. Akhirnya saya pulang tanggal 7, sampai rumah langsung istirahat ya seperti biasa, karena kita menganggap bukan sakit apa-apa, apalagi COVID itu. Nah, tapi mulai tanggal 7 itu istri dan juga anak-anak sudah tidak mendekat lagi. Apalagi istri sudah tidur sama anak-anak, sudah saya tinggal di kamar itu. Ya mungkin pikirannya jangan-jangan sudah itu gitu ya. Tapi kalau dari sayanya masih tetap berpikir ini loh cuma sakit biasa tenggorokan. Bahkan saya beberapa kali ditunjuk oleh istri untuk, wah ayo undang dicek itu. Sudahlah kok cek ay. Ini loh sakit seperti biasa ya, minum ini juga sembuh nanti. Nah, biasanya memang 2 hari, tapi kok 3 hari gitu. Saya juga sebenarnya iya ya gimana ya. Tapi teman-teman anak-anak juga sama istri udah nggak mau bareng sudah. Nah akhirnya tanggal 8 saya masih tetap istirahat sendiri di kamar di rumah. Nah menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi sudah banyak tidurnya memang. Akhirnya tanggal 8 malam itu saya berpikir, waduh besok sudahlah harus di swab ini, sudah diperiksa aja sudah, biar betul-betul pulih. Bahkan malah saya bilang, wah besok aku masuk kerja, tapi istri bilang di swab dulu aja. Ya sudahlah, biar semua tenang, pikir saya, di swab lah, apa sih swab ini, mau penyakit demam gini aja kok di swab segala macam. Nah akhirnya tanggal 9 itulah saya mulai di swab. Saya berangkat sore hari ke lab Parahita tepatnya. Nah, sampai di sana administrasi segala macam berjalan dengan baik. Diambil sampelnya. Nanti Pak, nanti hasilnya di WA dulu, terus nanti hasilnya juga ada, kalau mau diambil silahkan. Saya pikir iyalah. Nah memang waktu itu juga rencana saya memang ke dokter BPJ saya, dokter Liastuti, untuk mengambil obat. Karena saya rasa ini sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu kan, karena 3 hari menjelang 4 hari ya. Nah gitu dalam perjalanan, karena memang ada beberapa barang yang saya beli untuk keperluan rumah, WA sudah masuk. Nah, gitu masuk saya baca, ternyata di hasilnya itu ada hasil, tapi ada kolom positif, kolom negatif. Nah hasil positif, keterangannya itu hasil positif, tapi di posisi tulisan negatif gitu. Saya tanya ke petugas labnya yang mengirim itu, Pak atau Ibu, ini hasilnya saya gimana? Iya Pak, panjenengan isoman ya, isoman aja, istirahat aja 14 hari. Loh tapi kok ini di kata-katanya ini positif, negatif, tapi ngomongnya kok hasil positif? Iya Pak, enggak apa-apa itu, sampai istirahat aja. Oh berarti saya bukan kena COVID ya? Oh bukan Pak, bukan. Oh ya sudah. Nah saya senang tapi agak ragu. Saya berangkat ke
Dokter Yastuti, waktu saya masuk sesuai dengan antrian, langsung saya bilang, "Bu, saya demam udah beberapa hari, tapi kok nggak sembuh ya? Biasanya tenggorokan aja sih." Setelah saya kasih ini hasilnya, ini saya bacakan, "Bu, ini loh hasilnya." Karena dari sana kok negatif ngomongnya, coba ibu baca. Gitu dia pegang itu hasilnya itu. Ini hasilnya ini kenapa sudah saya ambil? Ternyata setelah ngambil antrian di Yastuti, saya pulang dulu. Nah, waktu saya pulang, saya ambil hasilnya tadi di klinik, karena kan lewat satu jalur. Nah, balik lagi ngambil kartu BPJS saya di rumah karena tinggalan, saya langsung ke dokter Yastuti dan langsung dapat nomor antrian tersebut. Akhirnya saya kasih ke dokter. Dokter itu langsung kaget, dokter ibu itu. "Loh Pak, sampai ini positif." Dia langsung cuci tangan segala macam. "Sampai harus istirahat Pak." "Loh, kok kata petugas labnya ini enggak ini ya Pak, Bu? Enggak positif ya?" "Wah, itu positif sampai baca." "Oh ya sudahlah, karena ini dokter juga yang ngomong ya sudah." Tapi saya juga bersyukur dokter itu menguatkan dengan bahasa, "Tenang Pak, Tuhan Yesus pasti menguatkan, memberi penghiburan, pasti sembuhkan." Dan bersyukur Bapak sudah datang saat ini, langsung dikasih obat. Saya dikasih obat untuk COVID itu, dan juga semua yang di rumah langsung dikasih obat, vitamin. Akhirnya sepanjang jalan saya berpikir, loh kok bisa kena ya? Kenanya di mana? Padahal kalau dibilang ketat, saya paling ketat di kantor itu. Tiap hari semprot, meja pagi-pagi semprot sebelum ini. Sampai teman-teman juga, bahkan anak admin saya yang notabene cewek itu, mereka sampai pikir, "Pak Delno ini semprot, tapi ya kena dewe." Wah itu. Tapi ternyata ya kita tidak tahu di mana kecolongannya. Kalau secara kebersihan sih ya sudah bersih menurut saya dibanding dengan teman-teman yang lain. Masker juga tidak pernah lepas. Nah, akhirnya setelah saya tahu itu, disitulah mulai terjadi isolasi mandiri, pengurungan itu. Ini dia. Jadi setelah isolasi itu di rumah beberapa hari, ya 1 atau 2 hari itu. Nah, akhirnya kita pindah ke rumah yang di tempat lain, yang kita menjauhkan diri. Saya menjauhkan diri lah dari keluarga inti yang di Kelatak, di rumah ibu. Akhirnya kita pindah ke satu rumah. Nah, setelah di sana ternyata ibu juga terkena pada akhirnya. Yang saya pikir istri saya mungkin kena karena tiap hari bersentuhan dengan saya. Selama itu waktu saya istirahat di sana, dia yang memberi saya makan apa segala macam, masuk ke kamar, kemungkinan waduh bisa kena ini. Tapi ternyata di swab pada hari yang keempat, tanggal 13-an itu, malah istri negatif, anak-anak juga negatif, malah ibu atau oma yang malah positif. Nah, akhirnya ketika saya isolasi mandiri, ya saya tidak bisa berbuat banyak hal. Akhirnya istri yang sungguh luar biasa boleh merawat dengan sedemikian rupa, merawat saya, merawat ibu mertua. Ibu mertua tinggal di rumah, saya tinggal di rumah satu lagi gitu. Nah, selama isolasi yang dilakukan memang ya hanya karena kita dari dokter juga disuruh makan yang banyak segala macam, minum vitaminnya terus dibanyakin, ya itu saja yang kita lakukan karena memang tidak ada yang lain. Istirahat itu sebanyak-banyaknya memang. Nah, ketika hari kelima tanggal 14-an itu ya mungkin ya, itu baru hilang penciuman. Jadi hilang penciuman itu selama 4 hari.
4-5 hari hilang penciuman. Tapi kalau rasa makanan hanya rasa asin yang tidak ada. Manis, pahit, sama yang lain itu ada. Hanya rasa asin aja yang tidak ada. Jadi makan tetap kuat, tetap bisa banyak makan. Bersyukur banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dari gereja juga memberi support, baik doa dan juga banyak makanan yang dikirim ya, sampai nggak terkonsumsi semua ya, karena memang berlimpah-limpah ini sakit atau ya saking banyaknya lah saudara yang mendukung dan memberi dukungan ya. Selama isolasi itu ya merenung aja, kok COVID ini bisa hinggap. Cuman memang karena saya hanya gejala ringan ya, itu ya mungkin pikirannya nggak lari kemana-mana karena tidak ada sesak, tidak ada mual, itu hanya sedikit saja, itu pun nggak lama ya. Jadi yang paling tidak enak itu ya ketika pusing, itu aja pusing, rasanya kok tidak enak kepala ini, terus berdiri agak lama 15 menit itu langsung lemes, pinginnya tidur lagi. Jadi memang kalau kena COVID ini kita harus betul-betul isolasi dan beristirahat sebanyak mungkin dan makan sebanyak mungkin. Nah, setelah dapat 14 hari dari tanggal 7, saya sudah rasanya di isolasi ini sudah sangat tidak kuat lah, tapi saya rasa juga sudah sehat gitu, saya merasa sehat. Tapi memang pening-peningnya itu masih ada. Saya pikir, wah saya sudah sehat, udahlah, saya tanya istri saya mau swab lah, biar nanti Senin saya masuk kerja, saya di sini lama-lama bisa stres, saya bilang. Tapi dengan pertimbangan lain, satu hal dan lain, nantilah tunggu dipaskan 14 hari. Saya konsultasi dengan perawat juga, teman saya ada di penyeberangan sana, ngomongnya ya seperti itu, nanti 14 hari aja Pak, dipaskan aja gitu. Nah, dokter Kevin juga menyarankan seperti itu, diselesaikan aja dulu isomannya supaya lebih enak. Nah, sampai tanggal 21 saya ambil waktu untuk swab lagi. Ternyata hasilnya memang waktu itu langsung negatif ya. Jadi puji Tuhan, semua yang saya alami ya ditolong Tuhan, disertai Tuhan, bahkan juga melalui saudara seiman. Saran saya kepada Bapak Ibu yang seandainya memiliki gejala-gejala atau pun sudah betul-betul positif, istirahat yang banyak, jangan menyepelekan, karena kemungkinan kalau kita hanya gejala ringan ya tidak masalah. Tapi kalau dia sudah sampai sesak, nah itu mungkin yang berbahaya. Karena sampai sekarang juga, sampai hari ini 10 Agustus ini saya masih ada batuk-batuk gitu. Terus kalau pakai masker double gitu ya, yang biasanya saya kuat, kadang-kadang saya ngos-ngosan. Ya mungkin memang karena virus itu sudah masuk ke paru-paru ya. Jadi memang jangan disepelekan. Kalau gejala ringan mungkin kita mampu melawan virus itu, tapi kalau dia betul-betul sudah menguasai paru-paru, mungkin itu yang bikin sesak nafas dan sangat berbahaya. Jadi memang saran saya, kalau memang sudah ada gejala atau positif, betul-betul istirahat, berkomunikasi secara intens dengan dokter atau perawat yang kita kenal, dan juga ya jangan lupa diobrolkan dengan hamba Tuhan supaya ada pemikiran-pemikiran positif, firman Tuhan yang terlalu dibagikan ya. Karena kalau kita pikir sendiri, kita diam sendiri, bisa jadi malah down. Nah, itu. Jadi tips dari saya, apabila kita dihinggapi si virus itu,
si COVID itu, ya sebenarnya gimana ya, dibilang percaya ada COVID, ya memang harus percaya. Dibilang nggak percaya, buktinya ya banyak gitu. Jadi memang ada, udah pasti ada. Tipsnya tetap jaga kesehatan, perketat prokes, dan berserah kepada Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa, ya, selalu menjaga kesehatan baik kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Kalau bahasanya berbelat-belit mohon dimaklumi. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91 ini pun juga berbicara mengenai kehidupan sebagai suatu perjalanan, saudara. Bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya harus menjalani hidup ini? Pemazmur berbicara mengenai percaya kepada Allah, tempat perlindungan yang sejati, saudara. Perjalanan hidup itu ternyata bukan sesuatu yang mulus seperti kulit yang halus. Namun tak jarang penuh rintangan yang terkadang menyesakkan. Melihat kenyataan ini, saudara, pemazmur mengulangi lagi keyakinannya bahwa Allah adalah benteng keselamatan. Orang yang percaya kepadanya tak perlu gentar, karena secara nyata Allah melindungi orang-orang yang mengasihi Dia ketika berada dalam keadaan sukar. Mazmur 91 ini bukan janji kekebalan terhadap kesulitan dan kesesakan, karena cukup limbat saja yang kebal terhadap berbagai senjata tajam, saudara. Sebaliknya, saudara, Mazmur 91 ini Allah berjanji seperti di dalam ayat 15, Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Yang Tuhan janjikan bukan kekebalan terhadap persoalan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dalam setiap kesesakan. Kepada siapa janji ini diberikan, saudara? Yang pertama, Mazmur 91 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembelaku dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Saudara, janji penyertaan Allah yang pertama diberikan bagi mereka yang percaya dan menjadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan, saudara. Mazmur 91 ini merupakan pengenalan dan pengalaman iman dari pemazmur yang dapat mewakili umat Tuhan sepanjang zaman dan abad. Mazmur ini tidak membicarakan penderitaan khusus, saudara, tetapi penderitaan umum yang dialami oleh semua orang. Seperti pada saat ini, kalau bicara pandemi COVID, bukan hanya dialami oleh orang Kristen, bukan hanya dialami oleh bangsa Kristen, tetapi semua manusia tidak tergantung kepada bahasa tertentu, bangsa tertentu, golongan tertentu, atau suku tertentu. Semuanya pun juga mengalami dampak yang sama. Saudaraku, pemazmur memastikan bahwa Allah dapat dipercayai karena Dia adalah tempat perlindungan setiap orang yang takut kepadanya dan yang tidak mengandalkan yang lain. Saudara, apapun jenis penderitaan pada masa itu, baik sakit penyakit, baik musuh yang berusaha membinasakan, ataupun aneka malapetaka, kalau Tuhan sudah menyatakan perlindungannya, maka perlindungan itu sudah pasti. Pemazmur juga menyajikan, saudara, kenyataan bahwa anak-anak Tuhan yang mengalami banyak persoalan dan penderitaan pasti akan mengalami kelepasan. Bukan dilepaskan dulu, tidak, saudara, tetapi mengalami persoalan dulu baru kemudian dilepaskan. Keyakinan akan perlindungan Tuhan bukan menghasilkan kehidupan yang berada dalam kecerobohan, tetapi justru kehati-hatian dan usaha untuk menghadirkan kedamaian di tengah persoalan. Saudara, seperti tadi yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, di mana pada saat mereka di dalam masa isolasi, mereka bukan berpasrah diri, saudara, tetapi tadi kita dengar ada yang berusaha untuk apa? Untuk bisa makan, walaupun, saudara, terkadang makanan itu nggak enak rasanya, tetapi mereka berjuang, mereka berusaha untuk bisa makan supaya apa? Supaya imunitasnya naik. Selain itu juga, saudara, ada yang juga berusaha untuk apa? Berjemur. Untuk berjemur di bawah terik matahari. Termasuk juga, saudara, ada yang berusaha untuk apa? Terus mendekatkan diri
kepada Tuhan. Karena apa? Mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan, tetapi tetap kita dipanggil bukan untuk berpangku tangan. Itu yang pertama, saudara. Janji penyertaan itu diberikan kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, janji penyertaan ini diberikan kepada siapa? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, janji penyertaan Tuhan yang kedua, menurut Mazmur 91, diberikan bagi mereka yang senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang senantiasa berseru kepadanya, dan yang menjaga persekutuannya dengan Tuhan setiap saat melalui kehidupan berdoa. Maka saudara, doa seperti apa yang akan didengar Tuhan? Apakah doa yang isinya semata-mata hanya permohonan? Ataukah doa yang isinya semata-mata hanya keluhan dan ketidakpuasan akan kehidupan, saudara? Memang tidak salah bila hal-hal tersebut hadir dalam doa-doa kita, saudara. Karena kita bukan Superman maupun Batman yang bisa melakukan segala sesuatu, sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain, termasuk dari Tuhan. Akan tetapi, saudara, kalau isi doa kita hanya sebuah permohonan, hanya sebuah keluhan, pada hakikatnya itu bukan doa. Saudara, doa itu lebih dari sekedar permohonan atau keluhan, saudara. Karena doa itu ialah penyembahan, ucapan syukur, dan penyataan iman kita kepada Tuhan. Doa seperti inilah yang menurut Mazmur 91 akan didengar dan dijawab Tuhan. Tetapi dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dijawab sesuai dengan waktu dan maunya Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan semau kita, bukan waktunya kita, saudara. Saudara, Mazmur ini secara indah melukiskan kehidupan doa yang didengar Tuhan. Sepertinya Mazmur ini digubah untuk dilantunkan dalam suatu ibadah secara bersautan yang ditandai dengan perubahan dari pihak yang berbicara. Kelompok yang pertama memulai dengan suatu penyataan iman bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Kepada pihak yang pertama, saudara, kelompok dua menyapa mereka dengan menguraikan akan perlindungan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu takut kepada apapun juga. Tuhan menjaga mereka dari sakit penyakit, Dialah Allah yang menyembuhkan. Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Dan akhirnya kelompok yang ketiga, saudara, mewakili Allah menyatakan perkenanannya kepada mereka. Tuhan mendengar doa orang benar, menjawab pada waktunya, memberikan berkat yang melimpah dan penyertaan senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari ini, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, dengan terus mendekatkan diri kepadanya, dengar-dengaran firman-Nya, dan taat melakukan kehendak-Nya. Karena yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dan bukan kekebalan terhadap persoalan maupun penderitaan. Dan apabila kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, saudara, maka kita akan percaya kepada perlindungannya, dan kita pun juga pasti akan terus mendekatkan diri kepadanya. Bukan sebaliknya, kita malah meninggalkan Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat malam hari ini, Bapa, yang mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu membuat kami justru berjuang di dalam kehidupan. Berjuang untuk pulih, berjuang untuk sehat, berjuang untuk kuat seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami. Oleh karena itu Bapa, apabila kami percaya terhadap penyertaan Tuhan, maka kami pun juga akan makin hidup percaya terhadap Engkau yang menyertai kami. Bahkan Bapa, kami pun akan mendekatkan diri kepada Engkau, bukan sebaliknya kami meninggalkan Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih ketika saudara kami yang sudah memberikan kesaksian, baik itu Kohani, kiranya Tuhan tolong dalam kehidupan bersama dengan Cememe, bersama dengan Michael dan juga Miles, keluarga yang kecil ini, kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai mereka. Dan apabila mereka telah merasakan penyertaan Tuhan itu,
kiranya itu membuat mereka makin mencintai Tuhan dan terikat dengan perjanjian. Demikian juga Tuhan akan menolong keluarga Mas Prio bersama dengan Mbak Mariska dan juga untuk Fania. Kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai keluarga ini dalam segala pergumulan, di dalam segala kesehatannya Tuhan, baik untuk Mas Prio ataupun juga untuk Mbak Mariska. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan perlindungan, dan biarlah keluarga ini yang sudah mengecap kemurahan Tuhan pun dapat menyatakan cintanya dengan terus terikat kepada perjanjian Tuhan. Demikian juga untuk keluarga dari Pak Delnov bersama dengan Ibu Miske, bersama dengan Eben, bersama juga dengan Amel dan juga Oma Roswira Wiwit. Biarlah kiranya berkat yang rohani yang dari surga melimpah atas keluarga ini, terlebih juga di tengah-tengah pelayanan Bu Miske sebagai penatua. Biarlah hikmat yang dari surga yang menyertai, dan kiranya keluarga ini makin satu, makin kompak, dan justru makin terus terikat dengan perjanjian Tuhan. Seluruh jemaat yang pada saat malam hari ini sudah ikut berdoa Bapa, di tengah segala pergumulan dan kesulitan kami, biarlah kami percaya akan penyertaan Tuhan, dan ketika kami mempercayainya, kami justru makin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sebaliknya makin meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doa malam kita pada saat malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.